Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal selanjutnya. Kita lihat soal berikutnya. STEAM adalah singkatan dari A. Science, Teknik, Engineering, Art, Manipulation. B. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. C. Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation. D. Science, Teknik, Engineering, Art, and Mathematics. Jawabannya adalah B. Jadi STEAM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Teknik adalah ilmu yang mencakup A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. B. Pola-pola sistemik pada organisme. C. Inovasi observasi lingkungan. D. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Jawabannya adalah A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. Jadi, teknik adalah ilmu yang mencakup tentang desain sistem, peralatan, dan mesin. Pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal sebagai pendekatan A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, D. Silo Integrated. Jawabannya adalah A. Silo. Jadi ada 3 pendekatan yang digunakan dalam penerapan STEAM dalam pembelajaran. Yang pertama adalah silo, kemudian yang kedua embedded, yang ketiga adalah integrated. Nah, silo ini adalah penerapan STEAM yang dilakukan secara terpisah. Kemudian embedded merupakan pendekatan yang secara tertanam. Kemudian integrated merupakan penerapan STEAM yang dilaksanakan secara terpadu. Jadi ada 3, silo, embedded, dan integrated ya. Jadi yang terpisah itu adalah silo. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah dasar adalah A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, D. Silo Embedded. Jawabannya adalah integrated. Jadi untuk sekolah dasar sebaiknya STEAM dilaksanakan atau diterapkan secara integrated atau terpadu. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEAM, yaitu A. Pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEAM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEAM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jawabannya adalah D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jadi salah satu tujuan pelajaran STEAM itu adalah menumbuhkan keterampilan penalaran. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEAM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, D. Perencanaan pembelajaran. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah cara mendasar ya agar pembelajaran dapat diterapkan. Tentu jawabannya adalah D ya, perencanaan pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu adalah pembelajaran. Itu jawabannya perencanaan pembelajaran juga. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C.
Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawabannya adalah B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Jadi untuk menumbuhkan kemampuan bernalar dalam pembelajaran STEAM, maka salah satu caranya adalah dengan meminta peserta didik untuk berpikir secara induktif. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEAM yang dilakukan dengan model problem based learning dan project based learning? A. Individualistik, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, D. Formalistik. Jawabannya adalah C. Kolaboratif. Jadi salah satu suasana atau norma yang dominan dalam pembelajaran STEAM ini adalah kolaboratif. Itu siswa secara bersama-sama menyelesaikan suatu masalah atau proyek yang diberikan. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEAM untuk anak SMA yang tepat adalah A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus. B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam penentuan luas dan keliling benda di kelas. D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan air dan darat. Jawabannya adalah B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Salah satu jenis metode pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran STEAM adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi yaitu A. Standar pembelajaran jelas tertulis di Kurikulum Nasional Indonesia. B. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. C. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. D. Dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Jawabannya adalah D. Dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem syaraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan A. Monodisiplin, B. Interdisiplin, C. Multidisiplin, D. Cross-disiplin. Jawabannya adalah C. Multidisiplin. Ya, sudah jelas ya Pak Ibu. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Jawabannya adalah D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah A. Batang otak, B. Sistem limbik, C. Korteks, D. Cerebellum. Jawabannya adalah B. Sistem limbik. Nah, jadi kuncinya adalah pusat pengendalian emosi ya. Pusat pengendalian emosi itu terletak di daerah otak sistem limbik. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan, C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Jawabannya adalah A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari.
Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama. B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawabannya adalah C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya, diantaranya yaitu A. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Jawabannya adalah B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting terutama bagi anak usia dini. Dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Jawabannya adalah A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Nah, jadi kata kuncinya di sini karena yang diminta pada soal adalah dari sudut pandang neuroscience. Jadi tentu kita kaitkan dengan konsep pada neuroscience tersebut, yaitu jumlah koneksi antar sel neuron. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience. Dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawabannya adalah D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Menurut Jensen 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu A. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. B. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan perayaan kelas. C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. D. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Jawabannya adalah C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Dalam suatu pembelajaran, diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran, mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak makan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. D. Peserta didik kurang banyak minum air putih. Jawabannya adalah B. Hemoglobin dalam darah peserta didik
rendah. Nah, hal ini berkaitan dengan relaksasi otak ya. Jadi, salah satu penyebab peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran adalah hemoglobin dalam darah yang rendah. Sehingga untuk kondisi ini perlu dilakukan relaksasi pada otot dan otak. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance education, B. Open learning, C. Pembelajaran digital, D. Mobile learning. Jawabannya adalah C. Pembelajaran digital. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi carrying, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, D. Fungsi organizing. Jawabannya adalah B. Fungsi sharing. Jadi dalam networking, salah satu manfaat yang diinginkan adalah fungsi sharing, yaitu dalam berbagi data. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik yakni A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, D. Prinsip personalisasi. Jawabannya adalah D. Prinsip personalisasi. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward and punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawabannya adalah C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Jadi prinsip ini sama saja dengan prinsip evaluasi pada umumnya, walaupun dalam pembelajaran digital, proses pemantauan dan umpan balik berkelanjutan itu adalah bagian penting dalam sebuah proses evaluasi. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web yang disebut juga dengan istilah A. Social engagement, B. Analysis progress, C. Mixed approach, D. Media sosial. Jawabannya adalah A. Social engagement. Jadi istilah untuk sosialisasi, kolaborasi, dan interaksi sesama peserta didik di dalam web disebut dengan social engagement. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital, di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang, disebut dengan A. Potensi pembelajaran, B. Potensi pendidikan, C. Potensi akses informasi, D. Potensi alat komunikasi. Jawabannya adalah C. Potensi akses informasi. Sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya referensi ya ataupun sumber informasi itu berkaitan dengan akses informasi. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan A. Pembelajaran berbasis cloud computing, B. Pembelajaran berbasis permainan, C. Media sosial, D. Mobile learning. Jawabannya adalah mobile learning. Nah, kata kuncinya pada soal ini adalah teknologi mobile ya. Jadi
Aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi mobile disebut dengan mobile learning. Game-based learning atau GBL berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan untuk tujuan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan A. Lingkungan belajar formal dan informal, B. Peserta didik lain secara virtual, C. Ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawabannya adalah A. Lingkungan belajar formal dan informal. Yang harus kita identifikasi dalam game-based learning pertama kali adalah lingkungan belajar formal dan informal. Jadi, pembelajaran berbasis game ini tentu harus disesuaikan dengan lingkungan belajar baik itu formal di sekolah maupun informal di luar sekolah. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara A. Terpisah, B. Terhubung, C. Bersama-sama, D. Langsung. Jawabannya adalah bersama-sama. Nah, jadi kata kuncinya, Bapak Ibu, cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan penggunaan berbagai macam sumber daya itu secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah ya. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet dalam layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Disebut juga dengan A. Microsoft, B. Adobe Suite, C. Adobe Creative Cloud, D. Google Drive. Jawabannya adalah C. Adobe Creative Cloud. Nah, kata kuncinya di sini adalah penyimpanan berkas, kemudian menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Jadi di sana, selain untuk penyimpanan berkas, juga sudah tersedia aplikasi dan perangkat lunak. Nah, platform tersebut dikenal dengan istilah Adobe Creative Cloud. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh A. Stolovitz dan Gibbs, B. Masaki Imai, C. Steck and Horn, D. Clark and Meyer. Jawabannya adalah C ya, Steck and Horn. Jadi definisi ini dikemukakan oleh Steck and Horn. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu terkait dengan A. Kedisiplinan, B. Sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat. Jawabannya adalah tempat. Karena model pembelajaran blended learning ini adalah pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan tatap maya. Tentu ini berhubungan dengan tempat. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui A. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, C. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online, D. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih menarik dan interaktif. Jawabannya adalah B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Ya, sudah jelas ya. Karena ini berkaitan dengan tempat. Berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. B. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran. C. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran.
D. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan melalui sistem online. Jawabannya adalah A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Nah, jadi blended learning ya istilahnya campuran ya, tentu di dalamnya akan ada berbagai gabungan strategi dan gaya pembelajaran. Berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi atau rotation model, yaitu A. Model kelas flipped atau flipped classroom, B. Model kelas self-blend, C. Model kelas flex, D. Model kelas enriched virtual. Jawabannya adalah A. Model kelas flipped atau flipped classroom. Jadi model rotasi yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning ini adalah flipped classroom ya. Jadi ini istilah yang sudah sangat familiar saat sekarang ini, apalagi pada masa pandemi ini. Model ini yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah A. Model self-blend, B. Model kelas station rotation, C. Model kelas flex, D. Model kelas flip classroom. Jawabannya adalah B. Model kelas station rotation. Jadi untuk sekolah yang tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop, itu model yang cocok adalah model kelas station rotation, karena peserta didik akan saling bergantian untuk menggunakan perangkat yang ada. Karakteristik dari model flipped atau flipped classroom yaitu A. Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. B. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. C. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Jawabannya adalah D. Siswa mendapat pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Jadi ini salah satu karakteristik yang dimiliki oleh model flipped classroom. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. D. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jawabannya adalah C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning diantaranya adalah A. Materi pembelajaran, B. Standar capaian, C. Karakteristik siswa, D. Interaksi antar siswa. Jawabannya adalah B. Standar capaian. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu, apapun jenis model pembelajaran yang digunakan, tentu sasaran akhir kita adalah standar capaian, ya. Nah, jadi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning
yang telah dilakukan, salah satunya melalui A. Hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran, B. Ketersediaan media berbasis teknologi, C. Presentase kehadiran siswa dalam sesi pembelajaran, D. Pendampingan orang tua dalam sesi pembelajaran online. Jawabannya adalah A. Hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran. Jadi dalam mengevaluasi pembelajaran tentu salah satu yang menjadi fokus kita adalah hasil belajar siswa. Karena dari sana kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal pretest PPG pada video kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan pembahasan soal-soal selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.